Selamat datang di kolaborasi kelompok 1 kelas A CGP Angkatan 7 Kabupaten Kudus. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kolaborasi kelompok kami dari tugas 21A5 Ruang Kolaborasi Modul 2.1 menganalisis skenario pembelajaran berdiferensiasi kasus 3 SMP. Perkenalkan kelompok diskusi kelas A, kelompok 1, dengan fasilitator Bapak Sukardi. Saya sendiri, Noviana Sari dari SD 1 Terban, Mas Riah dari SD 6 Terban, Ralistami Hidayah dari SD 1 Barongan, Uswatun Hasanah dari SDIT Umar bin Khattab. Situasi 3 SMP. Pak Dudidam, seorang guru SMP, ingin mengajarkan murid-muridnya materi tentang iklan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari iklan tentang produk dan jasa. Pak Dudidam lalu membuat skenario pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, diskusi seluruh kelas. Di awal pembelajaran, Pak Dudidam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu seperti: apa yang membedakan iklan dengan bentuk tulisan lain? Iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian? Apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan? Jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan? 2. Kerja individu atau pasangan atau kelompok kecil. Setelah Pak Dudidam meminta murid melaksanakan kegiatan tulis berbagi dengan pasangan berbagi dengan pasangan lain. Secara individu, murid diminta menulis 3 atau 5 iklan yang menarik bagi mereka. Mereka lalu berbagi apa yang dituliskan dengan satu teman yang lain atau secara berpasangan. Saat berbagi, mereka boleh menambahkan pendapat. Setiap pasangan kemudian berbagi dengan pasangan lain. Setelah itu, Pak Dudidam melakukan diskusi dengan seluruh kelas. Ia akan menggunakan daftar iklan yang ditulis oleh masing-masing kelompok sebagai contoh, kemudian membahasnya dengan menekankan pada target audiens sasaran, pesan utama, mengapa beberapa iklan lebih efektif daripada yang lain. Pak Dudidam lalu memperjelas konsep dan istilah periklanan sesuai kebutuhan. 3. Kerja kelompok kecil. Yang pertama, murid akan diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan. Yang kedua, setiap kelompok akan diberikan selembar kertas dan bekerja di meja mereka. Yang ketiga, setiap lembar kertas grafik memiliki T-chart untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tertentu. Misalnya radio, TV, internet, cetak, billboard. Yang keempat, setiap kelompok akan melakukan brainstorming dan mencatat 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari jenis iklan tertentu. Yang kelima, dengan menggunakan isyarat yang diberikan guru, setiap kelompok kemudian pindah ke meja kelompok lain. Yang keenam, mereka membaca masukan yang telah ditulis sebelumnya dan menambah 2 kelebihan dan kekurangan lagi. Yang ketujuh, terus berlanjut demikian sampai setiap kelompok memiliki kesempatan membahas semua jenis iklan. Pak Dudidam lalu mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar. Ia lalu memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas dan atau memperluas pemahaman konsep seperti target audiens, kejelasan pesan dan penggunaan fitur kebahasaan, dan desain seperti pemilihan judul
teks, gambar, dan format. Kemudian Pak Dudidam lalu memberikan tugas individu. Ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang harus dikerjakan murid adalah membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa atau acara sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. Yang keenam, Pak Dudidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Perbedaan skenarionya adalah: skenario pertama bersifat lebih konkret dan terstruktur dengan petunjuk langkah demi langkah dan mencakup semua informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Skenario yang kedua kurang terstruktur dan lebih terbuka dibandingkan skenario pertama. Dan skenario yang ketiga bersifat konseptual dan terbuka dan membutuhkan riset. Yang ketujuh, Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Misalnya sendirian di tempat yang tenang, dekat teman untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Hasil analisis skenario. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Pak Dudidam berusaha memenuhi 3 aspek kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Kebutuhan kesiapan belajar murid. Di awal pembelajaran, Pak Dudidam memberikan pertanyaan pemandu pada diskusi besar atau seluruh kelas untuk memperkenalkan murid kepada topik tentang iklan. Yang kedua, Pak Dudidam menetapkan skenario tugas berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Kebutuhan minat murid. Pak Dudidam meminta murid melakukan kegiatan tulis berbagi dengan pasangan berbagi dengan pasangan lain dan secara individu meminta murid menuliskan 3-5 iklan yang menarik bagi mereka. Kebutuhan profil belajar murid. Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Misalnya, sendirian di tempat yang tenang, dekat teman untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Pertanyaan kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Cara menentukan kebutuhan belajar murid yaitu A. Membuat kegiatan berjenjang, B. Merancang pertanyaan pemandu seperti apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain? Iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian? Apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan? Jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan? C. Membuat agenda siswa secara individual dan kelompok kecil. D. Pak Dudidam memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas dan atau memperluas pemahaman konsep seperti target audiens, kejelasan pesan, dan penggunaan fitur kebahasaan dan desain seperti pemilihan judul, teks gambar, dan format. E. Pak Dudidam memberikan penugasan sesuai dengan kemampuan murid. F. Pak Dudidam menetapkan skenario tugas sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. G. Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi kelas yang mendukung mereka belajar. Diferensiasi konten. Murid diberikan lembar kertas grafik memiliki T-chart untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tertentu.
2. Diferensiasi proses. Pak Dudidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Dilakukan dengan tantangan dan tingkat kompleksitas yang berbeda. Yang kedua, Pak Dudidam membuat agenda individual untuk murid. Pak Dudidam membuat daftar tugas umum untuk seluruh kelas dan memberikan tugas khusus untuk murid. Ada kelompok kecil dan ada kelompok besar. 3. Diferensiasi produk. Murid membuat iklan secara efektif untuk mempromosikan produk, jasa, acara sesuai audiens. Kejelasan pesan, penggunaan fitur kebahasaan dan desain, meliputi judul, teks, gambar, dan format. Hal ini pun memungkinkan murid untuk membuat beragam produk iklan. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Yang pertama, penilaian formatif. Pak Dudidam melaksanakan penilaian formatif dengan cara menilai produk yang dihasilkan oleh siswanya sesuai dengan kemampuan siswa dalam membuat iklan. Kemudian yang kedua, yaitu penilaian proses. Pak Dudidam juga melakukan penilaian proses dengan melakukan observasi siswa selama berdiskusi dan membuat produk iklan tersebut.